Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita spesial dengan narasumber. Kita hadir di podcast Hima Pensil tahun 2025. Oke, mungkin langsung aja sebelum kita kenalan terlebih dahulu nih, kita dan juga pastinya narasumbernya. Oke, mungkin dari aku dulu deh. Kenalin, aku Alfa Cesta Davi dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2024 dan juga selaku moderator yang akan dibersamai dengan Ya. Kali ini aku menjadi moderator di podcast Hima Pensil 2025 ini. Perkenalkan, nama aku Yuan Indira Puspitasari dari Program Pendidikan Teknik Bangunan. Oke, kita berdua udah kenalan nih ya. Mungkin narasumber kita hari ini yang pastinya luar biasa dan pastinya juga teman-teman mahasiswa pendidikan teknik bangunan pasti gak asing sama narasumber satu ini. Oke, mau gini aja, mungkin kita kenalkan terlebih dahulu. Setelah itu nanti Bu Anis mungkin akan lebih menjelaskan perkenalan lebih lanjut. Oke, untuk narasumber kita hari ini adalah Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Ibu Anis Rahmawati, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Mungkin dari Ibu bisa sapa teman-teman semuanya dulu. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diundang untuk hadir di podcastnya Hima Pensil tahun 2025 ini gitu ya. By the way, 1 tahun 1 podcast. Ya, untuk tahun ini itu katanya ada 2 podcast, Ibu. Oke, ditunggu yang edisi berikutnya ya. Berarti ini saya jadi membuka untuk 2025. Iya, pembuka tahun 2025. Suatu kehormatan buat saya. Terima kasih untuk teman-teman dari Hima Pensil semua yang sudah mengundang saya untuk hadir di podcast kali. Teman-teman semuanya juga pastinya kalau misal berbicara tahun lalu, dulu podcastnya adalah kita mengundang ketua organisasi Hima Pensil. Waktu itu adalah Mas Roy selaku ketua himpunan, dan hari ini kita spesial dengan ketua program studinya langsung untuk kita gimana caranya nanti kita mengenal lebih jauh tentang pendidikan teknik bangunan, begitu prospek-prospeknya dan juga pastinya latar belakang berdirinya juga. Oke, ini mungkin buat jadi referensi teman-teman juga untuk nantinya siapa tahu teman-teman yang menonton ini bisa menjadi referensi besar ya untuk nanti PTB. Oke, mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Anis, mungkin sekilas saja Ibu tentang bagaimana sih Ibu sejarah dari berdirinya pendidikan teknik bangunan ini, apa yang sekiranya mendasari dari PTB ini, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Mas, baik, Mas dan Mbak moderator. Oke. Kalau untuk latar belakang berdirinya ya tentunya waktu itu ya saya juga belum lahir waktu itu. Jadi kita cerita sejarah dulu. Oke, baik. PTB FKIP UNS itu merupakan salah satu program studi yang berdiri di awal berdirinya UNS. Jadi tahun 1976 gitu ya. Jadi ketika UNS berdiri, salah satu program studi yang terbentuk waktu itu adalah PTB. PTB bersama dengan PTM Teknik Mesin, kita di bawah jurusan PTK, ya, jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, dan itu di bawah Fakultas Keguruan ya. Jadi dulu namanya masih Fakultas Keguruan. Fakultas Keguruan. Ya. Dan ada jurusan di bawahnya fakultas. Jadi kalau teman-teman lihat itu ya di gedung A ya, gedung induknya kita yang depan itu kan ada JPTK FKIP UNS gitu ya. Itu karena dulu memang kita berada di bawah JPTK, jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Kemudian baru pada tahun 2015 karena ada perubahan SOTK perguruan tinggi, jadi tidak ada lagi jurusan, prodi langsung ke fakultas ya. Dan tadi saya ulang ya, untuk fakultas kita itu juga berubah-ubah namanya. Dulu kita waktu awal berdirinya UNS itu namanya Fakultas Keguruan. Ya, ada 2 fakultas keguruan, ada Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian pada tahun, kalau tidak salah tahun 1984, itu 2 fakultas itu melebur menjadi FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, disitulah kita bernaung gitu ya. Dan dari awal berdirinya dulu, lokasi kita ya ada di sana, di kampus Pambelan itu ya.
kita dulu ada beberapa program studi yang ada di kampus Pabelan selain PTB dan PTM, tapi kemudian dengan perkembangan tuh dan kebutuhan dan sebagainya itu prodi-prodi yang lain pindah ke Gentingan, kita tetap ada di Pabelan gitu ya, karena kita menjadi penunggu marwah sejarahnya. Wah, luar biasa. Karena kampus Pabelan itu punya sejarah besar loh teman-teman ya dalam pembentukan UNS. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru nih ya, yang generasi baru ini gitu ya, mungkin belum sempat baca-baca sejarahnya UNS gitu. Sebenarnya sudah ada ya di dokumen-dokumen sejarah UNS. Jadi dulu UNS itu merupakan gabungan dari beberapa universitas yang ada di Solo waktu itu ya, tahun 76. Di situ ada IKIP Negeri Surakarta yang ada di Pabelan, di kampus kita itu gitu ya. Jadi ada IKIP Negeri Surakarta, kemudian ada Sekolah Tinggi Olahraga STO Negeri Surakarta, ada Akademi Administrasi Niaga Negeri Surakarta, Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional Veteran, ya, cabang Surakarta, dan Universitas Gabungan Surakarta. Jadi ada 5 universitas itu yang kemudian bergabung menjadi satu, menjadi Universitas Negeri 11. Universitas Negeri Surakarta 11 Maret. Itu awal namanya UNS gitu. Ya. Jadi kenapa UNS gitu? Kenapa bukan Universitas 11 Maret USM gitu ya? UNS karena dulu namanya Universitas Negeri Surakarta 11. Itu. Ya, jadi memang kita sebagai IKIP Negeri Surakarta dulunya yang di Pabelan itu melebur menjadi UNS tadi. Jadi cikal bakalnya itu memang di Pabelan. Ya, cikal bakal UNS itu dulu di Pabelan sebelum kemudian pindah semua di Gentingan. Gitu. Makanya kita tetap diamanahi untuk menjaga sejarah itu dengan tetap berada di kampus Pabelan. Ya. Nah, paling ya. Kalau untuk sejarah berdirinya mungkin itu ya Mas ya. Kalau untuk perkembangannya status apa ya, kaitannya dengan akreditasi mungkin. Iya. Ya, alhamdulillah kita di Prodi PTB itu sudah terakreditasi A, ya itu mulai tahun 2011. Ya, jadi sampai sekarang itu status kita masih akreditasi A. Habisnya untuk SK akreditasi itu per September 2026, ya jadi masih setahun lebih ya. Tapi kita mulai saat ini pun kita sudah siapkan untuk nanti menuju reakreditasi. Karena targetnya kan kita maunya ya unggul ya. Itu mungkin Mas kaitannya dengan sejarah. Oke. Mungkin ada lagi? Baik, jadi memang ya teman-teman semuanya ini jadi terbuka pikirannya, terbuka pandangannya juga tentang PTP, bahwasanya memang ini adalah gabungan dari beberapa universitas-universitas yang ada di Solo waktu itu, bergabung jadi satu, jadi FKIP kampusnya di Pabelan jadi UNS nih, terus fakultas juga berubah-ubah sampai sekarang itu namanya FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan ada program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Ngomong-ngomong dulu itu dengar nama PTB itu Pendidikan Teknik Sipil, Ibu? Oh, bukan. Atau? Bukan. Kalau untuk nama kita tetap PTB. PTB Pendidikan Teknik Bangunan. Yang menggunakan nama Pendidikan Teknik Sipil itu adalah beberapa prodi sejenis kita ya, prodi serumpun kita yang dulunya dari ex-IKIP. Ya, jadi kan ada ya beberapa universitas itu yang sekarang universitas tapi dulunya kan ex-IKIP. Nah, itu mereka ketika beralih ke universitas itu untuk prodinya menggunakan prodi Pendidikan Teknik Sipil karena mereka di bawahnya Fakultas Teknik. Fakultas Teknik, ya, jadi Fakultas Tekniknya mereka ada jurusan Teknik Sipil, nah di bawahnya ada Teknik Sipil yang murni Teknik Sipil, ada yang Pendidikan Teknik Sipil gitu. Tapi kalau kita dari awal nih, kita kan di bawah Fakultas Keguruan. Fakultas Keguruan. Ya, jadi kita tetap namanya Pendidikan Teknik Bangunan. Oke, yang kita mungkin sekarang kenal ini Pendidikan Teknik Bangunan nih. Kampusnya di Pabelan CPTK. Oke, mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, kan ini tadi udah membahas tentang sejarah dan latar belakang Nah, mungkin ini saya mau tanya tentang visi dan tujuan dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, pasti kan dulu dan sekarang itu juga berbeda ya Ibu tentang visi dan tujuannya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk visi dan tujuan di Prodi Pendidikan Teknik Bangunan sekarang. Terima kasih. Oke, untuk visinya dari Pendidikan Teknik Bangunan itu
kita ingin mengembangkan pendidikan teknik bangunan yang bereputasinya di tingkat internasional, ya, tapi dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional. Kita boleh bereputasi sampai lupa kemana-mana, tapi tidak meninggalkan akar budaya kita, ya, sebagai bangsa Indonesia dan khusus lagi dengan budaya Jawa kita, karena kita berada di Jawa, ya. Gitu. Nah, itu visinya. Kemudian untuk tujuan dari program studi pendidikan teknik bangunan ini, kita ingin membentuk profil lulusannya, ya, itu ada 3. Jadi yang pertama adalah sebagai tenaga pendidik, ya, tentunya guru SMK bidang keahlian teknologi konstruksi dan bangunan. Kemudian yang kedua adalah sebagai praktisi pada bidang pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan juga pemeliharaan konstruksi bangunan. Ya, jadi kalau tadi yang nomor 1 itu adalah sebagai guru, ya, di dunia pendidikan, yang kedua itu adalah praktisi di bidang konstruksinya. Tapi ada lagi satu, yang ketiga, belum selesai nih, ya. Yang ketiga, profil lulusan berikutnya adalah sebagai wirausaha di bidang pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi bangunan. Gitu. Oke, jadi di prodi pendidikan teknik bangunan itu tidak hanya menjadi sebagai tenaga guru-guru saja, tapi bisa ada yang lain begitu. Ini bisa membuka dari untuk para kakak-kakak tingkat untuk nantinya ingin mau kemana, Ibu? Betul, dan juga nanti adik-adik yang mungkin, ya, jadi bisa tahu kalau nanti mau masuk PTB itu lulusnya jadi apa tuh? Tidak gitu, hanya ya. menjadi guru, teman-teman, ternyata kita bisa menjadi konstruksi dan menjadi wirausaha. Ya, jadi bisa bekerja di bidang pendidikan maupun di bidang konstruksi. Bidang konstruksi bisa jadi praktisi, bisa juga jadi wirausaha. Ya. Mungkin bisa lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Oke, tadi mungkin sedikit mengulas ya untuk mahasiswa baru mungkin yang baru bertanya-tanya khususnya kepada kakak asuhnya. Ini PTB itu sebenarnya mau kemana sih arahnya? Kita cuma bisa jadi guru. Nah, itu tadi Bu, mungkin Ibu Anis juga udah menyinggung ya tentang 3 profil lulusan tadi, tenaga pendidik, praktisi dan wirausaha. Ya. Itu mungkin membuka pandangan juga teman-teman untuk nantinya kalian melangkah ke arah mana. Tapi sejatinya adalah tentang diri sendiri, kalian mau bawa diri kalian mau ke arah mana, seperti itu. Ya. Oke, mungkin lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan yang lebih tepatnya lebih ke POV saja, Ibu. POV yang pandangan Ibu tentang bagaimana Ibu melihat mahasiswa pendidikan teknik bangunan dari mulai mungkin sarana prasarananya dan apapun itu yang berkaitan dengan pendidikan teknik bangunan yang mungkin ada di Pabelan sana, Ibu. Baik, terima kasih. PTB di mata saya gitu ya. Oh, Ibu. Oke, kita bicara tentang fisiki dulu ya, fisiki dulu. Boleh. Misalkan fisik di sini kita lihat dari segi bangunannya. Oke, bangunan di PTB buat teman-teman yang mahasiswa sana kan sudah nggak perlu diceritakan ya. Yang tinggalnya yang aktivitasnya tidak di Pabelan, jangan lihat wah kampus Pabelan jauh dari pusat gitu ya. Jadi kan negara bagian entah berantah gitu kan, seolah-olah karena kita jauh dari kentingan gitu ya. Tapi jangan salah gitu ya. Kita di Pabelan itu kita punya 2 gedung utama untuk pembelajaran ya. Ada gedung A 4 lantai dan di situ sudah dilengkapi dengan lift. Itu gedung Pabelan, gedung A itu merupakan kampus pertama, gedung pertama di UNS yang pakai lift. Dengan cara gedung waktu itu belum ada yang lainnya se-UNS, bukan hanya fakultas ya. Wah, ini se-UNS nih ya. Yang sudah pakai lift. Jadi kita yang pertama pakai lift. Gitu ya. Kemudian gedung pembelajaran yang berikutnya ada gedung B. Ya. Terus selain itu di situ kita dilengkapi dengan fasilitas lab yang cukup banyak. Ya, kita ada 8 lab atau workshop ya, kita sebut situ ada workshop kayu aja ada 2, workshop kayu tangan dan kayu mesin ya, yang khusus mesin. Kemudian ada workshop batu beton, ada workshop baja ya, kemudian ada apa lagi untuk di mekanika tanah, mekanika tanah ya. Kemudian ada lagi untuk fasilitas umum di situ ya, masjid kita itu sangat besar. Itu kapasitas sampai berapa? Mungkin 1.000 orang masuk. Banyak banget. Yang jelas masjid kita cukup besar ya, walaupun di sana
mungkin hanya ada 3 prodi gitu ya, Ya. ada PTN, PTB dan PTIK, tapi fasilitas umumnya ya, oke, fasilitas parkir tentu juga, kemudian ada ruang HMP-nya, ruang HMP-nya cukup nyaman kan? Nyaman ibu. Ya, oke lah, pokoknya ini tidak kalah gitu ya dengan teman-teman dengan prodi-prodi lain yang ada di pendidikan gitu ya. Nyamannya juga di sana kan dekat dengan akses jalan besar, kemana-mana dekat gitu. Itu secara fisik PTB gitu ya. Kemudian kalau untuk SDM alhamdulillah saat ini untuk tenaga pendidik di PTB itu sudah separuh lebih yang bergelar doktor ya. Jadi sudah lulus S3 dan kemudian ada beberapa yang masih statusnya itu menjalani studi lanjut. Kita doakan biar cepat selesai. Amin. Ya, jadi nanti tambah memperkuat SDM di PTB. Dan juga kita sudah punya 1 guru besar dan 1 profesor di prodi PTB. Itu juga nanti akan semakin memperkuat prodi ya tentunya itu SDM. Kemudian kalau dari sisi kemahasiswaan ya, wah kalau kemahasiswaannya PTB, bukan ini karena saya di depannya Yang bagus-bagus ya. ya, tapi benar ya aktivitasnya HMP cukup banyak, kegiatannya juga cukup banyak gitu ya, event-event yang diselenggarakan sama himpunan mahasiswanya juga cukup beragam dan levelnya nasional gitu ya. Iya. Ada lomba tingkat nasional dan apa gitu kan, mengadakan seminar nasional dan sebagainya. Dari program studi maupun dari fakultas selalu support kegiatan mahasiswa ya. Insya Allah mahasiswa walaupun ada di kampus Pabelan tapi untuk berkegiatan beraktivitas juga tidak ketinggalan. Dan penggunaan fasilitas bersama di kampus Kentingan pun juga oke kan, jadi tetap bisa mengakses itu. Tidak hanya terbatas apa yang ada di kampus Pabelan aja. Gitu Mas, ada lagi? Oke, mungkin dari jawabannya sangat amat rigid ya, sudah menjelaskan tentang semuanya dari mulai tadi sarana prasarananya, terus sumber dayanya, tadi ada 1 profesor dan juga pastinya banyak dokter juga di situ, pastinya dari mahasiswanya juga, dari organisasinya, himpunan pendidikan tadi bangunan, tadi sipil, tadi bangunan, Hima Pensil ya, oke, sorry, Hima Pensil kayak kedengarannya pendidikan teknik sipil, tapi pendidikan teknik bangunan ini juga udah luar biasa banget, banyak ada di event-event skala nasional juga, yang mungkin ini salah satu bentuk karya yang kita ajukan untuk UNS dan juga untuk Indonesia pastinya ya, luar biasa. Iya, Oke. generasi muda harus semangat. Itu Semangat dia. membangun. Semangat, Mbak. Walaupun kita kampusnya di cabang, tapi tetap kita nggak kalah sama yang di pusat, gitu ya. Kita mampu untuk bersaing seperti itu. Iya. Oke, lanjut mungkin Mbak Iwan untuk Kita pertanyaan. bisa lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk ciri khas dan keunikan dari prodi pendidikan teknik bangunan. Pastikan untuk ada pembeda dari fakultas keguruan, dari semisal fakultas IPA dan pendidikan teknik bangunan itu amat sangat berbeda kan Ibu. Nah, pasti itu. Apa sih Ibu dari ciri khas dan keunikan pendidikan teknik bangunan? Iya. PTB-nya UNS gitu. Iya, UNS. UNS. Oke. Nah, kita UNS sendiri ya, kita kan di bawahnya universitas ya, Ya. jadi kita mulai dari UNS. UNS sendiri itu memiliki salah satu ciri khasnya adalah kewirausahaan. Ya, kewirausahaan itu salah satu ciri khas dari UNS. Nah, itu juga kita adaptasikan ya ke kurikulum kita PTB. Nah, kemudian selain kewirausahaan ada juga tadi yang saya sebutkan kaitannya dengan visi, kita berlandaskan pada budaya nasional, ya nasional, dan lokalnya kita karena ada di Jawa ya nasionalnya nasional Jawa gitu ya. Oke. Nah, itu kita padukan gitu ya. Kita padukan antara dua itu. Dimana untuk konten-konten materi-materi mata kuliah yang mendukung kewirausahaan itu kita masukkan muatan budaya Jawa di sini. Nah, jadi misalkan nih kita ajarkan mahasiswa itu kita ajari untuk jadi entrepreneur di bidang perencanaan bangunan. Di situ ada mata kuliah APP, aplikasi perencanaan dan perancangan. Gitu. Nah, syaratnya desain bangunan yang perlu teman-teman mahasiswa nanti susun dalam proyek mereka itu adalah bangunan dengan desain Jawa, dengan desain tradisional Jawa, desainnya, gitu ya. Oke.
desainnya Jawa tradisional, tapi dalam penataan ruangnya kita tetap memperhitungkan tadi kebutuhan berkaitan dengan perkembangan global gitu. Jadi misalkan mau mendesain bangunan untuk komunal gitu ya, untuk entah itu bentuknya itu rumah makan atau apa gitu. Nah, kita perlu memperkirakan trennya global sekarang itu apa gitu. Misalkan sekarang kan yang lagi tren ini ya, workspace. Ya, workspace, di mana-mana workspace gitu. Karena semakin banyaknya aktivitas di dunia maya gitu ya, dunia digital kan. Nah, itu jadi desain tampak luarnya atau desain penataan bangunannya itu bernuansa Jawa gitu, tapi fungsionalitas dari ruangannya itu sesuai dengan kebutuhan perkembangan global gitu ya. Tadi saya contohkan tadi kaitannya dengan desain, kita pakai desain yang bernuansa Jawa. Kemudian masih berkaitan dengan kewirausahaan juga, teman-teman kita ajari untuk menyiapkan material ya, contohnya adalah material bangunan, di situ contohnya adalah paving block, tahu ya? Iya. Nah, paving blocknya juga kita bikin khusus dengan pola batik, gitu ya. Jadi paving block dengan pola batik gitu, karena kita bernuansa penggunaan lokal Jawa ya Bu. Jadi, kayak itulah, jadi biar boleh terbang tinggi gitu ya, tapi akar rumputnya tidak lupa. Luar biasa. Ya, mungkin itu salah satu yang menjadi ciri khasnya. Oke, jadi di Prodi Pendidikan Teknik Bangunan ini tidak melupakan kelokalan dari tradisi Jawanya ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Olfat. Oke, Ibu tadi mungkin ditanyakan sama Mbak Yuan tadi soal Keunikan. keunikan mahasiswa, bukan mahasiswa aja, pendidikan secara Pendidikan general ya, teknik, Pak. pendidikan teknik bangunan. Tapi tadi bahwasanya kita mengangkat dari akar kita adalah kita hidup di Solo ya kan, dengan nuansa Jawanya, pastinya kita juga selalu mengangkat budaya Jawanya. Oke, mungkin lanjut pertanyaan yang kaitannya dengan pihak eksternal Ibu. Mungkin dari pandangan dari Ibu Ani, sejauh mana pendidikan teknik bangunan ini bisa berkorelasi dan juga bisa mengkait dari beberapa perusahaan, karena percuma juga ketika kita kuliah di PTB tapi tidak ada jaringan ke arah pihak eksternal. Mungkin dari Ibu. Ya, oke. Jadi ini hubungannya dengan kerjasama ya. Betul Ibu. Kita tuh kerjasama ada dua bidang ya, ada pendidikan dan non pendidikan. Ya, karena tadi sesuai dengan visinya Visi kita dan kan kita ada dua ya, sesuai dengan tadi tujuan ya. Untuk pendidikan tentunya kita berkolaborasi dengan satu PTB atau program studi serumpun dengan kita ya, dari universitas-universitas lain. Jadi kita ada asosiasinya, itu asosiasi program studi pendidikan teknik bangunan. Nah, di situ kita merumuskan kaitannya dengan pengembangan kurikulum secara bersama. Ya. Nah, kemudian kerjasama lainnya adalah dengan SMK, ya, SMK yang di bidang teknologi konstruksi dan bangunan. Gitu. Apa kontribusi dari SMK itu atau apa implementasi kerjasama kita dengan SMK? Yang pertama adalah sama tadi, yaitu dengan pengembangan kurikulum. Karena ketika kita mengembangkan kurikulum, tetap kita berdiskusi dengan SMK. Jadi sebenarnya kompetensi apa tuh yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru SMK, itu kan kita perlu tahu. Kemudian yang berikutnya adalah SMK itu sebagai lokasi magangnya teman-teman mahasiswa kan ya. Jadi magang pendidikan sebelum nanti mahasiswa itu lulus itu kan penting ya. Jadi mereka merasakan secara langsung pengalaman untuk menjadi guru di SMK. Kemudian kerjasama berikutnya yang non pendidikan itu adalah dengan industri yang berkaitan dengan konstruksi. Kita ada banyak ya, baik itu perencanaan bangunan maupun pengembang perumahan ya, ataupun kontraktor. Nah, apa ininya mereka, apa ya kontribusinya mereka? Satu juga sama, mereka terlibat dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Tuh. Jadi ketika kita mau mengembangkan kurikulum itu kita ada analisis kebutuhan. Ya, ada studi analisis kebutuhan yang kita melibatkan banyak unsur, salah satunya adalah juga dari unsur industri, karena kita juga tentunya
perlu tahu kan yang dibutuhkan industri saat ini apa gitu, dan itu akan kita rumuskan untuk ke dalam kurikulum kita nanti jadinya harus bagaimana gitu untuk menjawab kebutuhan industri itu. Selain sebagai tentunya tadi kolaborator dalam pengembangan kurikulum, pihak industri juga menyediakan ruang untuk teman-teman magang. Ya, di PTB itu magangnya kan ada 2, magang pendidikan di SMK ya untuk berlatih sebagai guru, untuk yang berikutnya magang industri atau kita menyebutnya praktek industri. Ya, praktek industri itu teman-teman magang di industri konstruksi ya, untuk membekali tadi, untuk mendukung tujuan sebagai praktisi maupun wirausaha di bidang industri tadi. Ya, jadi insya Allah kalau untuk lulusannya nanti mau apa gitu ya, tadi Mas Okbat kan khawatir nanti lulus PTB kemudian ngapain ya gitu ya. Jangan khawatir ya, jangan khawatir ya. Dari hasil tracer study, jadi kita tiap tahun kan melakukan tracer study itu Mas ya. Tracer study itu kita menggali informasi data dari lulusan gitu. Jadi ya setelah mereka setahun lulus gitu kita minta informasinya gitu ya. Dan mereka kerja tepat waktu kurang dari 6 bulan gitu, mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan itu 95% lebih. Wah, luar biasa tuh kayak lo. Ada yang 0 bulan loh. Wah, langsung nih Bu ya. Terus langsung dapat kerja yuk. Betul, dari dalam arti mereka sudah sebelum lulus pun gitu ya. Jadi kadang kan teman-teman itu sebelum lulus tapi sebenarnya skripsinya sudah selesai gitu ya. Nanti tinggal menunggu wisuda gitu kan. Nah, itu kan sudah apply untuk lamar pekerjaan atau bahkan sudah dapat tawaran dari tempat kerja. Ada juga yang beberapa itu dari magangnya, dari lokasi magangnya, baik magang ke pendidikan maupun yang magang industri, gitu ya, itu kayak sudah di inden ya istilahnya. Wah, di inden tuh. Nanti kalau udah selesai kesini ya. Itu. Jadi ketika saya lihat di tracer itu ya ada yang 0, 0, 0, 0 itu banyak, nggak cuma 1, 2 gitu ya. Terus ada 1, 2, 1 bulan, maksudnya 1 bulan, 2 bulan. Tapi tadi di bawah 6 bulan itu 95%. Jadi jangan khawatir. Belum lagi yang wira swasta ya, wirausaha, karena tadi kan sebagai ciri khasnya UNS yang kita bekali dengan kewirausahaan. Jadi teman-teman itu nggak khawatir gitu, maksudnya pede gitu ketika lulus dari PTB kemudian langsung membuka usaha gitu. Jadi ada yang ke kontraktor langsung gitu ya. Ada yang ke konsultan. Kalau ke kontraktor mungkin mikirnya aduh berarti aku harus punya modal dong ya gitu kan ya, mungkin itu bisa dengan beberapa cara gitu. Nah tapi yang minim modal dengan konsultan perencana ya, kita kalau konsultan perencana kan nyaris kita nggak modal ya, modalnya kan laptopnya teman-teman kan dari kuliah sudah untuk nugas kan udah pakai laptop ya, plus aplikasinya. Nah itu jadi modalnya untuk kerja berwirausaha, buka ini, apalagi dengan sekarang dunianya teman-teman itu untuk promosi itu kan pakai media sosial ya, di media sosialnya teman-teman entah lewat TikTok, IG apa itu sudah jadi ajang promosi untuk pekerjaan ya teman-teman sendiri gitu ya, wirausaha gitu maksudnya. Oke, jadi mungkin ini juga sekaligus menjawab dari pertanyaan mahasiswa baru yang kemarin barusan tanya Ibu. Jadi mahasiswa pendidikan teknik bangunan ini lulusannya ada yang kerja di dunia konstruksi apa enggak? Nah ini ada relasinya teman-teman. Jadi bukan hanya di ranah industri saja, tapi di pendidikan ada di SMK terus khususnya ya. Terus di dunia industri juga ada pastinya. Jadi jangan khawatir ya. Ini juga banyak yang kata Ibu Aisyah di inden ya. Banyak yang diinin. Jadi sebelum teman-teman lulus udah ditarik, ini kamu kerja di sini ya. Nanti kalau kamu lulus di sini. Yang penting tetap dengan usaha kita memaksimalkan pembelajaran dan akademik kita seperti itu. Dan di konstruksinya pun di BUMN Karya juga ada Mas. Wah, jadi kayak di itu. Wijaya Karya dan sebagainya itu ada beberapa alumni yang masuk ke sana juga. Jadi bisa terbuka gitu ya. Anak PTB siapa bilang nggak bisa masuk ke BUMN? Bisa. Bisa itu. Dan saya bilang bisa karena memang sudah terbukti gitu ya, terbukti ada.
Oke, jadi jangan khawatir ya buat teman-teman mahasiswa atau mungkin yang nanti bakal Mahasiswa lulus baru. ya. Oke, lanjut Iya. Mbak Yuan. Oke, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya Ibu. Nah, untuk dari Ibu Ani sendiri, itu ada program rancangan untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan dari untuk prodi pendidikan teknik bangunan sendiri. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi ini visi ke depannya Iya. gitu ya. Oke. Yang jelas kita dalam jangka waktu dekat ini Mbak Ya. mempersiapkan untuk reakreditasi. Ya, karena akreditasi kita kan tadi sudah saya sampaikan habis di September 2026. Jadi sekarang ini saat ini banget gitu ya kita prodi program studi manajemen itu sedang menyiapkan untuk reakreditasi tadi. Ya, nah harapannya kenapa kok ini bukan masih 1,5 tahun gitu ya, masih 1 tahun lebih, Iya. kenapa kok udah disiapin gitu, karena kita nggak mau sampai akreditasi itu kosong gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa akreditasi ini berkesinambungan gitu. Jadi sebelum habis kita sudah punya sertifikat yang baru gitu. Jadi biar teman-teman juga merasa aman gitu kan karena kalau tidak, prodi yang tidak punya status akreditasi tidak bisa meluluskan mahasiswanya. Jadi kita biar teman-teman mahasiswa juga aman, kita juga nyaman gitu, makanya kita kejar untuk akreditasinya lebih awal gitu. Jadi mungkin 1 tahun ini kita ngejar akreditasi dulu gitu. Terus kaitannya dengan itu akreditasinya dari BPT ya, nasional. Terus next setelah ini ya insya Allah kita akan siapkan untuk akreditasi internasional gitu ya. Kita coba kejar gitu lah. Bismillah, kita sekarang sudah punya guru besar gitu ya, kita harus bisa untuk menuju ke akreditasi internasional gitu. Kemudian tadi dengan SDM, nah, tadi saya bilang kalau SDM kita 50% lebih sudah doktor, tapi masih ada beberapa yang belum kan. Nah, makanya itu kita kejar untuk yang sedang studi lanjut untuk ayo untuk selesaikan gitu. Yang belum studi lanjut, terutama yang dosen-dosen muda itu ya, yang baru itu kita push untuk segera melanjutkan studi gitu. Dan itu yang pertama. Yang kemudian kalau untuk fasilitas ya kita tetap terus mengupayakan untuk adanya peningkatan fasilitas terutama di lab ya, kaitannya dengan alat lab gitu. Kita kemarin sudah dapat tahun kemarin ya 2024 kita dapat tambahan untuk TS, untuk test station yang baru gitu. Nanti next tahun ini semoga nanti bisa kita upayakan untuk regenerasi peralatan lab kita biar baik dari segi kualitas maupun kuantitas gitu ya, paling tidak biar bisa mencukupi untuk kegiatan praktek gitu. Ya itulah mungkin ya untuk ke depan, dan yang kita inginkan juga mendorong itu dari sisi kami manajemen ya. Kalau dari sisi mahasiswa, kami ingin mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam mengikuti event-event global. Ya, jadi kalau saya lihat selama ini teman-teman itu aktif tapi masih dalam lingkup nasional gitu ya, banyak kan. Yang ke lingkup global itu masih perlu banyak dorongan lagi gitu. Kami dari prodi itu ingin mengajak mahasiswa untuk lebih aktif lagi di forum global, karena saya sebenarnya kesempatan itu ada gitu kan, dan ya kenapa tidak dimanfaatkan, ayo untuk agar lebih membuka wawasan teman-teman sendiri katanya dengan apa yang terjadi di luar sana gitu ya. Selain juga tentunya akan membawa nama prodi ke global juga. Mungkin gitu Mbak ya. Oke Bu, terima kasih atas tanggapannya. Jadi ini bisa juga buat mahasiswa baru yang masih bingung, ini PTB itu akreditasinya itu apa sih? Nah, ternyata ini dari Ibu Ani sendiri sudah menyiapkan untuk 5 tahun ke depan juga. Insya Allah. Oke, ya, tadi. mohon doanya biar semuanya lancar gitu ya. Amin. Amin. Oke, tadi mungkin teman-teman juga sudah menyimak ya tentang bagaimana dari Bu Ani sudah menjelaskan bincang-bincang santai kita. Bener-bener santai nih dengan Kak Prodi. Oke, tentang bagaimana tadi tujuan dan visi pendidikan teknik bangunan, terus juga latar belakangnya, terus dengan kaitannya dengan mahasiswa seperti apa, fasilitas sarana prasarananya, dan juga kaitannya dengan profil lulusan dan pastinya pihak eksternal itu tadi. Jadi ini mungkin menjawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, entah dari mahasiswa pendidikan teknik bangunan atau mungkin yang sekiranya mau masuk nih tahun depan ke PTB nih, yang SMA SMK nih boleh
mungkin Kita yang tunggu nonton gitu. ya, Kita tunggu di Betul. Nah, kita tunggu tahun depan. Oke. Oke, jadi ini buat membuka pandangan juga dari teman-teman dan harapannya ya ini jadi sama-sama kita saling belajar aja untuk kedepannya dan pastinya kita sama-sama wujudkan untuk UNS dan juga untuk Indonesia. Oke, mungkin sedikit Ibu closing statement untuk mungkin mahasiswa pendidikan teknik bangunan untuk secara keseluruhan atau mungkin dan mungkin dari bisa semuanya. Ibu. mahasiswa baru. Mahasiswa baru, nah ini yang baru gabung nih Bu. Ya, terima kasih. Closing statement saya ya gini. Ini kan teman-teman generasi muda sebenarnya. Kita katanya Indonesia itu kan ada bonus demografi, Ya. ya. Nah, bagaimana teman-teman ini mari manfaatkan bonus itu agar benar-benar menjadi bonus. Ya. Bagaimana agar teman-teman generasi muda ini bisa berkontribusi pada pembangunan bangsa negara? Tentunya harus menyiapkan diri kan, ya, menyiapkan diri agar bisa berkontribusi optimal dalam pembangunan. Dimulai dengan kalau sekarang teman-teman ada di bangku kuliah, ya optimalkan kesempatan momen yang teman-teman dapatkan di bangku kuliah ini untuk mengupgrade diri gitu ya, meningkatkan kualitas dirinya dari segi manapun, dari akademiknya iya, dari segi soft skillnya iya. Ya, jadi jangan ragu untuk berorganisasi karena takut nanti kuliahnya ketinggalan. Ya, pasti bisa. Itu salah satu poin pentingnya adalah manajemen waktu. Ya, dan itu teman-teman belum bisa belajar manajemen waktu ketika semakin aktif, semakin punya banyak aktivitas akan semakin pintar untuk memanage diri sendiri dan juga memanage waktunya teman-teman. Dan dimanapun teman-teman itu berada, dalam arti belajar di bidang apapun, gitu, jangan pernah merasa underestimate. Ya, semua bidang itu pasti punya kelebihan, punya nilai plus. Ya, kita jangan terpaku pada kekurangannya, tapi mari kita optimalkan dari nilai plus yang ada itu, ya, untuk membentuk diri, karakter diri yang lebih baik. Jadi saya sering bilang ke teman-teman ketika ujian itu, see you on the top. Karena saya yakin teman-teman itu dengan potensi teman-teman bisa meraih ketinggian cita-citanya teman-teman. Terus yang penting ada usaha, ada kemauan, doa jangan dilupakan. Insya Allah selalu ada jalan. Gitu. Wah, luar biasa ini closing statement dari Ibu Anis ya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Dan mungkin kalau misal kita semuanya bisa simpulkan adalah kita tentang untuk belajar dan belajar untuk kita berkontribusi dimanapun kita berada. Dan tadi yang dari saya ingat banget tadi Bu Anis bilang jangan underestimate dimanapun kita berada, entah kita belajar dan sebagainya. Dan mungkin saya mengutip tentang quotes yang mungkin terkenal juga dari Tan Malaka, itu sejatinya kita manusia hidup adalah untuk belajar. Dan Suwoki itu salah satu demonstran pada saat itu adalah jadilah manusia yang Indonesia. Jadi apa? Untuk berkontribusi untuk UNS, untuk Indonesia, mungkin untuk mahasiswa UNS dan juga untuk siapapun. Karena sejatinya kita akan kembali ke masyarakat dan bermasyarakat. Oke, mungkin dari Mbak Yuan ada tambahan? Oke, mungkin cukup dari saya. Dan mungkin kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Anis sudah bisa meluangkan waktu untuk podcast Hima Pensil tahun 2025 ini. Ya, sukses juga buat teman-teman Amin. teman-teman HMP semuanya, ya, teman-teman Prodi Pendidikan Teknik Bangunan semua angkatan saja. Ya, sukses buat semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang pastinya udah menyimak dari beberapa bincang-bincang kita. Dan mungkin sampai jumpa untuk podcast Hima Pensil ke depannya di yang selanjutnya. Dan saya tutup, selamat siang, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Boleh Ibu, dadah. Hai.